Lebih dari 100 orang mengepung keluarga Andersen. Dengan suara lantang, keluarga Andersen tercengang. Sekelompok pekerja datang untuk meminta uang. Kirana membayar kontraktor dengan hitungan bulanan, tepat pada hari ini. Mereka benar-benar harus menanggung biayanya. Uang kalian minta ke Kirana. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Andersen kami. Sadi berkata dengan marah. Persetan. Nona Kirana tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Betul. Terlebih lagi, ini masalah Andersen Group, kalian semua sudah mengusir Nona Kirana dari silsilah keluarga. Apa hubunganmu dengannya? Cepat bayar uangnya. Kalau tidak, kami tidak akan pergi. Para pekerja ini mulai anarkis. Cepat pergi, kalian telah masuk rumah tanpa izin, hati-hati aku akan memanggil polisi dan menangkapmu. Sadi berteriak. Silakan lapor polisi, dan tolong beritahu mereka, kalian tidak membayar gaji kami. Kontraktor tidak peduli. Oke, aku akan memanggil polisi. Sadi masih tidak percaya ini. Tetapi Joseph segera menghentikannya, jangan gegabah. Begitu lapor polisi, media massa akan tahu Andersen Group ada masalah. Kita akan berada dalam masalah yang lebih besar lagi. Sadi langsung tersadar. Jika hal ini diketahui media massa, Andersen Group akan mati lebih mengenaskan. Lalu apa yang harus aku perbuat? Sadi bertanya. Bayar. Joseph menggertakkan giginya. Paman, ini. Dia benar-benar enggan menggantikan Kirana memberikan uang kepada orang-orang ini. Sudah ku bilang, bayar. Joseph berkata dengan dingin. Sadi dan Syafirna, serta akuntansi keuangan, segera menghitung. Sebanyak 7 kontraktor, bulan ini harus melunasi 5,7 miliar. Setelah pembayaran dilakukan, kontraktor pergi membawa ratusan pekerja. Keluarga Andersen menarik napas lega untuk sementara. Lebih dari 5 miliar keluar dalam sekejap. Itu menyakitkan. Padahal belum menghasilkan 1 sen pun. Semua orang di keluarga Andersen lemas terkulai, basah oleh keringat dingin. Mereka berada dalam krisis terbesar dalam sejarah. Berutang 500 miliar. Bahkan jika Philip dijual pun, masih belum bisa melunasinya. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Mereka tidak habis pikir. Bagaimana ini? Apa kalian semua bodoh? Tidak memeriksa situasi internal perusahaan Kirana sebelumnya. Philip meraung. Britannica Anders berkembang sangat baik. Ada ratusan juta modal aktif dan banyak investor. Prospeknya sangat cemerlang. Sadi berkata dengan suara pelan. Lalu kenapa menjadi seperti ini? Philip bertanya. Semua orang menundukkan kepala, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Ini di luar dugaan mereka. Sekarang harus bagaimana? Philip meraung. Aku tahu, ini pasti kesengajaan Kirana. Terbukti, orang bodoh mana yang akan menukar 1 triliun dengan nyawa seorang Nathan. Ya, Jalang Kirana ini punya banyak cara. Demi naik jabatan dia rela melakukan apapun, sudah menemani banyak pria tua. Bagaimana mungkin dia bergantung pada Nathan saja? Ya, antara Nathan dan 5 miliar, dia pasti memilih 5 miliar, apalagi 1 triliun. Dia pasti sengaja melakukan ini. Syafirna dan Sadi terus menerka. Ada kilatan di mata Philip, dan dia berkata dengan terkejut, mungkinkah Kirana tidak bisa mengendalikan perusahaan dan ingin mencari seseorang untuk mengambil alih? Tepat ada kesempatan ini, dia langsung melimpahkan pada kita. Pasti seperti ini. Wanita jalang ini berhati iblis. Dengan ini membunuh keluarga Andersen. Aku tidak sabar untuk membunuh wanita jalang ini. UVTTT. Philip sangat marah hingga muntah darah. Kirana, brengsek. Benar saja, dia bukan orang baik, menipuku. Pada saat ini,
Semua orang di keluarga Andersen mengira itu adalah strategi yang digunakan oleh Kirana untuk melimpahkan kekacauan itu pada mereka. Faktanya, Kirana tidak tahu sama sekali. Karena pada masa kepemimpinannya, Britannica Anders berkembang pesat dan memiliki dana yang cukup, tidak ada masalah ini sama sekali. Semua ini dilakukan oleh Nathan. Dalam satu malam, nasib seluruh Britannica Anders berubah. Melemparkan semua kekacauan ke keluarga Andersen. Kakek, sekarang aku pikir Kirana harus mengambil alih perusahaannya lagi dan membiarkan dia menangani kekacauan ini sendiri. John menyarankan. Ya, begitu saja. Biarkan dia kembali dan menyelesaikannya sendiri. Semua orang marah. Pada saat ini, Kirana berada di Jordan Group. Meskipun perusahaannya hilang, kemampuannya masih ada, dia berencana bergabung ke Jordan Group. Tapi Nathan melarangnya. Tidak membiarkan dia datang ke Jordan Group. Nathan bermaksud untuk membiarkan Kirana membuka kembali perusahaan. Kirana sedang merajuk. Tiba-tiba menerima telepon dari Philip. Kirana lihat perbuatan baikmu. Apa kamu sengaja menipuku? Kamu benar-benar anak durhaka. Tidak pantas menyandang nama keluarga Andersen. Begitu panggilan tersambung, Philip memarahi Kirana. Ada apa, kakek? Kirana tercengang. Ada apa? Utang Britannica Andersmu lebih dari 400 miliar. Para eksekutif dan karyawan perusahaanmu mengundurkan diri bersama. Masalah sebesar ini kamu tidak tahu. Masih berpura-pura. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak tahu. Kirana tercengang, benar-benar tidak tahu terjadi masalah ini. Kamu ingin aku mati kesal. Philip kesal setengah mati, karena Kirana masih berpura-pura bodoh. Tadinya, setelah aku mengeluarkanmu dari silsilah, aku masih berpikir untuk mengasihani keluargamu dan terus menyalahkan diriku sendiri. Siapa yang mengira kamu sudah merencanakan semuanya, untuk menipuku? Philip berkata dengan marah. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar tidak tahu. Kirana tercengang. Perusahaannya berkembang sangat baik, bagaimana masih bisa berutang mustahil? Kirana, brengsek. Aku ingin menamparmu sampai mati. Philip benar-benar menjadi gila. Dan jangan panggil aku kakek, aku tidak punya cucu sepertimu. Kirana tidak tahu harus berbuat apa. Namun, aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu kembali menangani Britannica Anders. Aku berjanji keluargamu akan kembali ke keluarga Andersen. Penghapusan dari silsilah keluarga sebelumnya juga dibatalkan. Philip pertama-tama menekan dan kemudian mengapresiasi. Dia sangat mengerti temperamen James dan Kirana, yang menganggap kemuliaan keluarga lebih penting daripada hidup mereka sendiri. Terutama nama keluarga Andersen membawa semua yang mereka miliki. Jadi saat mengeluarkan mereka dari silsilah, James menangis. Bagi mereka, ada sesuatu yang lebih tinggi dari hidup. Dia percaya hati Kirana dan James akan melunak dan menyetujui, selama mereka bisa kembali ke silsilah keluarga mereka. Langsung mengembalikan kalian ke silsilah keluarga terlebih dahulu juga boleh. Selama kamu kembali untuk menyelesaikan urusan perusahaanmu, aku tidak akan pernah ikut campur lagi di masa depan. Ah! Kata-kata kakek barusan terlalu kasar, bagaimanapun, perusahaanmu telah memberikan masalah sebesar ini. Philip memberikan iming-iming. Begitu kata-kata ini keluar, Kirana tergerak. Selain bisa mengambil kembali perusahaan, juga kembali ke silsilah keluarga Andersen. Dua hal baik menjadi satu. Dia menggertakkan gigi untuk menyetujuinya. Kirana, asal kamu mau, kamu bisa datang ke rumah tua sekarang, aku sendiri yang akan mengembalikan nama silsilah keluarga untukmu. Philip menimpali, berharap Kirana akan setuju.
Kakek, aku setuju. Tepat ketika Kirana hendak menyetujuinya, Nathan tiba-tiba meraih telepon. Siapa kamu? Berhentilah mengganggu istriku. Hati-hati, aku akan menghajarmu. Nathan berkata dengan marah. Nathan, ini aku. Aku kakekmu. Meskipun Philip sangat marah, dia tidak berani marah. Kakek, siapa kamu? Aku nenek moyangmu. Pergi. Nathan memaki dan menutup telepon. Dia juga memblokir semua kontak keluarga Philip. Philip di ujung telepon segera menelepon dan mengetahui bahwa dia telah diblokir. Orang lain juga mendapati hasil yang sama. Kirana telah memblokir kita semua. Wajah Philip dingin. Nathan ini. Dia bahkan memarahiku. Nathan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memarahi kakek? Kirana bertanya dengan tidak senang. Apa saat itu kamu tidak mendengar apa yang kukatakan? Hati kamu melunak hanya dengan satu panggilan telepon. Nathan berkata dengan marah. Kirana menggigit bibirnya, tapi perusahaan, ada masalah. Apa itu perusahaanmu? Masalah itu apa hubungannya denganmu? Apa kamu masih keluarga Andersen? Kalian semua telah dikeluarkan dari silsilah keluarga. Nathan berkata dengan marah. Tapi kakek ingin mengembalikan silsilah untuk kita. Apa kamu benar-benar lugu atau berpura-pura bodoh? Dia mengembalikan silsilah untukmu karena ingin kamu membereskan kekacauan itu. Setelah selesai membereskannya, kamu akan ditendang. Nathan bertanya. Kirana menggigit bibirnya dengan erat, perlahan-lahan dia baru sadar. Ya, aku mengerti, aku akan mendengarkanmu. Kata Kirana. Nathan segera meminta James dan Amanda untuk memblokir nomor Philip dan yang lainnya sesegera mungkin. Tidak hanya itu, dia juga mengatur James dan Amanda pergi tamasya. Sehingga Philip tidak dapat menemukannya. Orang baik mudah ditipu. Kamu harus mengerti sekarang semua yang ada di keluarga Andersen tidak ada hubungannya denganmu. Nathan kehabisan kata-kata dan menggelengkan kepalanya. Kapan karakter Kirana yang baik dan berhati lembut akan berubah? Jika tidak, selama sisa hidup mereka akan diganggu oleh Philip dan yang lainnya. Keluarga Philip hampir gila sekarang. Karena keluarga Kirana tidak ada yang bisa dihubungi sama sekali. Kakek, aku sudah mencari kemana-mana, tetapi tidak dapat menemukan di mana Kirana berada. Selain itu, James dan Amanda telah bertamasya, tidak tahu mereka pergi kemana. Setidaknya menghabiskan waktu 10 hari atau setengah bulan. Sadie dan yang lainnya berkata terengah-engah. Tuhan mau membunuh keluarga Andersenku. Philip hampir menangis. Ini semua kesalahan Nathan. Kirana tadi sudah menyetujuinya. Ya betul, sekarang Nathan yang berkuasa atas keluarga James. Aku ingin membunuh Nathan. Keluarga Andersen hampir gila. Pada saat ini, beberapa mobil datang ke rumah tua keluarga Andersen lagi. Perkenalkan, kami adalah mitra Taman Ekologi Agats. Kami masih menunggu Taman Ekologi kalian dibangun dan menghasilkan uang. Tapi apa maksud kalian? Aku dengar semua tim konstruksi telah melarikan diri, bahkan anjing dan penjaga keamanan pun sudah kabur. Apa kalian mau membawa kabur uang kami? Mitra ini sangat arogan, membawa 20-an pria perkasa di belakangnya. Ah, bukan, kami tidak begitu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Sadie ingin menangis. Kenapa tidak ada hubungannya? Itu semua tertulis dalam kontrak. Sekarang Andersen Group bertanggung jawab penuh atas Taman Ekologi Agats. Satu kalimat membuat Sadie terdiam. Proyek saat ini ditangguhkan, tim konstruksi telah melarikan diri, rantai modal terputus dan perusahaan mengalami krisis besar. Kami tidak dapat bekerja sama lagi dan menuntut pemutusan kontrak. Kalian harus mengembalikan semua uang investasi. Kami telah menyewa pengacara,
kalian bisa bicarakan dengan pengacara kami. Mitra ini sudah menyiapkan segalanya. Tidak, kenapa jadi ada pengacara? Kalau kami tidak mau memutuskan kontrak, memangnya kenapa? Sadi dibutakan kemarahan. Bu, seorang pria melangkah maju dan meninju hidung Sadi hingga berdarah. Sadi berkata dengan marah, beraninya kalian memukul. Tunggu saja, aku akan memanggil polisi. Pria yang memukul itu mencibir, panggil saja, aku hanya orang lewat yang tidak tahan melihat wajahmu. Kalian, keluarga Andersen kesal dan marah. Tapi tak berdaya. Kemudian telepon lain masuk. Pemimpin Smith dari Departemen Perencanaan Pembangunan menelepon secara langsung, apa yang terjadi, Tuan Philip? Apa yang terjadi dengan Taman Ekologi Agats? Cepat kembalikan uang dari mitra kerjanya. Jika tidak, Anda akan berada dalam masalah besar. Departemen Perencanaan Pembangunan memerintahkan. Philip tidak berani membangkang dan segera berkata, Sadi berikan uang kepada mereka. Baik, kakek. Tidak ada cara selain mengembalikan uang. Untungnya, uang mitra kerja tahap awal relatif sedikit, total 12 miliar. Tapi hari ini hampir 20 miliar telah dihabiskan. Itu belum termasuk utang. Jika hal-hal ini terus berlanjut, dalam beberapa hari keluarga Andersen tidak akan dapat menanggungnya. Awalnya berpikir akan bangkit kembali, tetapi tidak ada yang mengira akan berakhir seperti ini. Philip panik dan menangis. Serakah. Salahkan dia karena begitu serakah. Bila tidak, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Semua orang juga menangis. Jika ini terus berlanjut, tidak hanya hidup mereka akan hancur, tetapi juga akan dipenjara. Pada saat ini, John datang terengah-engah, ayah, aku menemukan di mana Kirana dan Nathan berada, mereka berada di Jordan Group. Ayo pergi ke Jordan Group. Kirana adalah satu-satunya harapan kita. Philip membawa sejumlah besar anggota keluarga Andersen ke Jordan Group. Nathan dan Kirana, yang berada di kantor, melihat melalui jendela sekelompok besar orang dari keluarga Andersen datang. Kenapa mereka datang kemari? Kirana terkejut. Tentu saja mencarimu untuk jadi kambing hitam. Kekacauan Britannica Anders hanya bisa dilemparkan padamu. Nathan tertawa. Kirana sekarang tahu tentang krisis keluarga Andersen. Dia terkejut. Mengapa begitu aku pergi Britannica Anders memiliki begitu banyak masalah? Aku merasa seperti orang yang merencanakan ini semua. Ya, aku melakukannya. Nathan tertawa. Kamu, tidak mungkin. Jika kamu memiliki kemampuan ini, kamu tidak akan diam di sini minum teh. Kirana menggelengkan kepalanya. Philip membawa sekelompok orang ke depan gedung Jordan Group dengan tergesa-gesa dan ingin langsung masuk. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Kalian pikir ini rumah kalian, main masuk saja. Tim keamanan segera menghentikan mereka. Saudaraku, tolong sampaikan, kami ingin bertemu Kirana Andersen. Philip berkata sambil tersenyum. Siapa Kirana Andersen? Perusahaan kami sama sekali tidak memiliki pegawai yang bernama Kirana. Siapa kalian? Kapten Keamanan Wisnu berkata dengan marah. Ah bukan, kami sedang mencari Nathan. Tolong panggilkan Nathan. Philip segera mengubah kata-katanya. Dia juga menyelipkan sebuah amplop untuk penjaga keamanan, yang berisi penuh dengan uang. Maksudmu Kak Nathan? Aku akan bantu tanyakan. Wisnu dan Nathan sangat akrab dan segera meneleponnya. Kak Nathan, seseorang mencarimu. Katakan pada mereka, sibuk, tidak bisa. Karena ponsel Wisnu memakai pengeras suara, Philip dan yang lainnya dapat mendengarnya dengan jelas. Apa? Tidak bisa. Philip segera berkata, Nathan, ini aku adalah kakekmu.
Siapa yang kamu tipu? Aku kakekmu. Setelah berbicara, Nathan menutup telepon. Ini, semua orang di keluarga Andersen tercengang. Philip memukul mulutnya, kebiasaan berbicara seperti itu. Wisnu menatap Philip dan yang lainnya, kalian mau mencari masalah di sini. Beraninya bilang sebagai kakek dari Kak Nathan. Penjaga keamanan lainnya juga menatap mereka. Di perusahaan, Nathan tidak disukai oleh Jolene dan eksekutif. Tapi dia bergaul dengan penjaga keamanan dan petugas kebersihan. Sering merokok, membual dan minum teh bersama. Oleh karena itu, kedudukan Nathan di lingkaran ini sangat tinggi. Ketika mendengar seseorang mengaku kakek Nathan, puluhan penjaga keamanan ini tidak setuju. Ya, Kapten, aku lihat orang-orang ini bukan bermaksud baik, mereka terlihat anarkis. Penjaga keamanan lainnya meraung marah. Sadi sedari tadi menahan marah, ditambah sekarang diprovokasi oleh penjaga keamanan, dia langsung meledak. Kalian sekelompok penjaga keamanan busuk, kalian pikir kalian siapa? Minggir. Ya, hanya penjaga keamanan busuk, cepat suruh Nathan turun, atau aku akan membuatmu menjadi pengangguran. John juga berkata dengan marah. Bagaimanapun, keluarga Andersen mereka juga memiliki aset bernilai triliunan. Mana bisa ditantang oleh penjaga keamanan? Kapten keamanan Wisnu langsung meledak. Jangan pernah coba-coba membuat masalah di Jordan Group, usir mereka. Wisnu memberi perintah. Puluhan penjaga keamanan mengusir Sadi dan semua orang. Sadi baru saja dipukul, sekarang dia dipukuli lagi. Philip kesal setengah mati. Prak prak prak. Beberapa tamparan jatuh di wajah Sadi dan John. Apa yang kalian lakukan? Kita ke sini untuk memohon, bukan untuk bersikap jadi bos besar. Philip benar-benar kesal. Philip melangkah maju dan menyelipkan banyak uang lagi, Wisnu menerima semuanya. Dia menelepon Nathan lagi. Beritahu mereka, jika mereka tulus datang mencariku, semua orang berlutut di bawah. Kata Nathan. Apa kalian mendengarnya? Jika tulus ingin meminta tolong pada Kak Nathan, berlututlah. Kata Wisnu. Nathan, kamu jangan keterlaluan. John dan Sadi hendak marah, tetapi dihentikan oleh Philip. Apa yang kalian lakukan? Masih belum sadar, cepat berlutut. Atas desakan Philip terus-menerus, Joseph, John, Sadi dan yang lainnya semua berlutut di depan alun-alun Jordan Group. Penghinaan. Penghinaan tak berujung. Suatu hari, mereka akan berlutut pada Nathan yang selalu mereka sebut orang tidak berguna itu. Orang yang lewat berhenti dan menonton, beberapa bahkan mengambil gambar dan video. Ini membuat keluarga Andersen yang arogan merasa lebih terhina. Wajah dan martabat mereka seperti diinjak-injak saat ini. Mereka semua bersumpah akan menghancurkan Nathan berkeping-keping. Rasa malu yang dibawa kepada mereka hari ini akan dibayar 10 kali lipat. Meskipun Philip tidak berlutut, dia merasa sangat terhina. Wajah keluarga Andersen hilang. Demi bertemu Kirana, dia hanya bisa menahannya. Di depan jendela besar kantor, Nathan dan Kirana dapat melihat pemandangan di bawah dengan jelas. Terutama paman besar dan paman kedua, orang-orang yang angkuh ini berlutut di depan umum, membuat Kirana sangat puas tapi sedikit tidak enak hati. Nathan, apa baik melakukan ini? Mempermalukan mereka seperti itu. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.